Di negeri ini, azan maghrib berkumandang, tanda puasa usai. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah kita benar-benar telah menang? Kita disibukkan oleh ritual menahan lapar dan dahaga, sementara di balik itu, ada puasa yang jauh lebih esensial yang justru diaborsi setiap hari. Puasa para pemegang amanah yang seharusnya menahan diri dari memakan hak rakyat. Mereka rajin berbuka bersama, tapi korupsi tetap menjadi hidangan utama di balik meja kekuasaan. Alhasil, negeri ini seperti terjebak dalam sebuah Ramadan yang tak berkesudahan. Sebuah siklus puasa yang terus-menerus dibatalkan oleh keserakahan, sehingga Idul Fitri, kemenangan sejati itu, tak kunjung tiba. Kita merayakan Lebaran setiap tahun, namun rasa lapar akan keadilan tak juga terobati. Lalu, jika para pemegang amanah itu dengan sengaja membatalkan puasanya, apakah rakyat yang tertindas diperbolehkan berbuka sebelum waktunya? Jadi, seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Semester TV 69. Di tengah gemerlap lampu dan hidangan buka puasa yang berlimpah, ada sebuah makna yang seringkali tercecer, terlindas oleh rutinitas tahunan. Kita kerap disergap oleh pemahaman yang sempit, mengira bahwa puasa hanyalah persoalan menahan dahaga dan lapar dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Padahal, jika kita menyelam lebih dalam ke dalam lautan bahasa Al-Quran, kata yang digunakan adalah syaum, yang akar katanya berarti imsak, menahan, berhenti, atau menahan diri. Inilah jantung dari persoalan ini. Puasa, dalam esensinya yang paling murni, adalah sebuah latihan agung untuk menahan diri. Bukan sekadar menahan fisik dari asupan makanan dan minuman, melainkan sebuah disiplin spiritual untuk menjinakkan seluruh syahwat yang bersemayam dalam diri manusia. Lapar dan haus hanyalah simbol, sebuah pelatihan dasar untuk sebuah pertempuran yang jauh lebih besar. Pertempuran melawan keserakahan, ambisi buta, dan kecenderungan hati untuk selalu merasa tidak pernah cukup. Dalam kerangka inilah kita harus menempatkan larangan berlebih-lebihan yang tegas disebut dalam Al-Quran, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ayat ini, yang turun bukan khusus dalam konteks puasa, justru menjadi fondasi etis universal dari filosofi imsak itu sendiri. Jika dalam keadaan biasa saja, Allah melarang hambanya untuk melampaui batas, apalagi dalam keadaan puasa yang suci. Larangan berlebihan dalam hal yang halal adalah pelajaran dasar untuk mencegah kita melangkah ke wilayah yang haram. Inilah hierarki penahanan diri yang sejati. Menahan diri dari yang halal yang berlebihan adalah latihan tingkat pertama. Sedangkan ujian sesungguhnya adalah kemampuan untuk menahan diri dari yang jelas-jelas haram, dari yang merupakan hak orang lain. Korupsi, mengambil uang rakyat, memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi, itu semua bukan sekadar bentuk kelebihan, melainkan sebuah pelanggaran fundamental terhadap ruh imsak. Itulah sebabnya, seseorang bisa saja secara fisik berpuasa dengan sempurna, tetapi secara spiritual, puasanya bisa saja batal sejak dini hari karena niatnya yang cemar, atau karena di siang hari ia merencanakan kezaliman. Ia menahan lidahnya dari seteguk air, tetapi membiarkan hatinya tenggelam dalam lautan keserakahan. Ia menahan perutnya dari sebutir nasi, tetapi memuaskan nafsunya dengan memakan harta anak yatim dan rakyat yang papa. Inilah yang disebut lapar jasmani ditahan, tetapi lapar ruhani dibiarkan liar dan tak terkendali. Maka, lahirlah sebuah potret buram yang paradoksal di tengah hiruk-pikuk kehidupan bernegara. Di satu sisi kita menyaksikan sebuah ritual tahunan yang nyaris sempurna. Para pejabat dan elit dengan penuh disiplin menghadiri undangan buka puasa bersama. Mereka duduk berdampingan, menahan lapar dan dahaga sejak subuh, persis seperti yang diperintahkan. Dalam bingkai ini, mereka adalah pemenangnya. Tubuh mereka menjalani ujian fisik dengan tertib, menunggu detik-detik berbuka dengan korma dan segelas air putih. Kemeriahan ini diabadikan oleh kamera tersebar di media sosial, menjadi bukti lahiriah dari ketaatan mereka. Namun, di balik panggung yang terang benderang itu, tersembunyi sebuah ruang gelap di mana puasa yang sesungguhnya justru diaborsi. Saat jam kerja usai dan meja buka puasa disingkirkan, meja yang lain justru didatangi. Meja yang di atasnya bukan lagi hidangan takjil, melainkan tumpukan berkas proyek fiktif, dokumen penggelembungan anggaran, dan amplop-amplop yang membuat hati bergetar bukan karena takwa, melainkan karena nafsu. Inilah titik di mana imsak mereka yang semu itu runtuh. Mereka sanggup menahan diri dari secangkir kopi di siang hari, tetapi tak kuasa menolak bujukan setoran dana yang jumlahnya bisa menghidupi ribuan keluarga. Mereka mampu menahan godaan sepotong kue di pagi hari, namun lemah total ketika dihadapkan pada godaan komisi yang menjanjikan kenikmatan berbulan-bulan ke depan. Mereka telah lulus dari ujian menahan lapar jasmani, tetapi gagal total dalam ujian yang sesungguhnya. Ujian menahan lapar akan kekuasaan, ujian dan harta yang tak pernah ada batasnya. Puasa mereka, dengan demikian, adalah puasa yang batal secara substantif sebelum azan maghrib berkumandang. Mereka kembali ke rumah dengan perut kenyang setelah berbuka, tetapi jiwa mereka masih lapar dan berlubang, karena telah melahap sesuatu yang bukan haknya.
Konsekuensi dari pembatalan puasa kolektif ini bukanlah dosa ritual yang personal dan tersembunyi, melainkan sebuah malapetaka nasional yang nyata dan terpampang di depan mata. Jika kita menerima metafora bahwa Idul Fitri adalah puncak dari kemenangan setelah sebulan penuh berperang melawan nafsu, maka pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia seolah tak kunjung merasakan hari raya itu? Mengapa negeri ini terus-menerus berada dalam suasana siang Ramadan yang panjang, melelahkan, dan penuh dengan godaan yang tak tertahankan? Jawabannya terletak pada batalnya puasa para pemegang amanah itu. Setiap kali mereka memakan hak rakyat, mereka bukan hanya menggagalkan puasa personal mereka, tetapi juga menarik seluruh bangsa ini mundur ke belakang, menjauh dari garis finish kemenangan yang disebut Lebaran itu. Negeri ini seperti terjebak dalam sebuah siklus temporal yang kelam. Kita berpuasa setiap tahun, tetapi kita tidak pernah benar-benar sampai pada tahap fitri, suci, dan bersih. Kita merayakan Idul Fitri secara hukum, tetapi tidak pernah dalam substansi. Kemelut yang sama berulang, kemiskinan yang akut, kesenjangan yang menganga, infrastruktur yang compang-camping, dan layanan publik yang membuat masyarakat terjepit. Semua ini adalah buah nyata dari keserakahan yang tidak mampu diimsak. Korupsi itu bagai virus yang menggerogoti setiap sel pembangunan, membuat bangsa yang kaya raya ini tak mampu berdiri tegak sebagai pemenang. Dana yang seharusnya menjadi pelumas pembangunan, justru mengendap di rekening pribadi, diubah menjadi villa dan mobil mewah, sementara rakyat harus gigit jari menanti tetesan yang tak kunjung jatuh. Inilah harga yang harus dibayar atas sebuah batalnya puasa di level elit. Sebuah bangsa yang terus-menerus menunggu maghrib yang tak kunjung tiba, merindukan lebaran yang selalu tertunda, terperangkap dalam sebuah Ramadan abadi tanpa ada cahaya kemenangan di ujung horizon. Namun dalam kegelapan ini, tersimpan sebuah pencerahan yang revolusioner, sebuah pembalikan logika yang datang langsung dari firman-Nya. Sementara para pejabat gagal total dalam ujian imsak mereka, justru rakyat yang terzalimi, yang kelaparan, diberikan sebuah keringanan yang penuh kemuliaan. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman dengan sangat jelas, "Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini, yang sering dibaca dalam konteks darurat konsumsi makanan haram, memiliki resonansi politik dan sosial yang dahsyat. Siapa yang lebih terpaksa dan kelaparan di negeri ini jika bukan rakyat kecil yang hak-hak dasarnya telah habis dilahap oleh keserakahan sistem? Mereka lapar bukan hanya pada perutnya, tetapi lebih dalam lagi. Lapar akan keadilan, lapar akan kepastian, lapar akan masa depan yang tidak suram. Laparnya mereka adalah lapar yang terpaksa, sama sekali bukan karena ingin berbuat dosa. Maka, dalam kerangka filosofi puasa kita, mereka, rakyat yang kelaparan ini, adalah pihak yang secara ilahiyah diizinkan, bahkan mungkin diperintahkan, untuk berbuka. Berbuka di sini adalah sebuah metafora agung. Mereka diperbolehkan untuk berbuka dari kewajiban untuk terus diam, untuk terus bersabar secara membabi buta, untuk terus menahan diri dari melawan sumber kelaparan mereka. Berbuka mereka adalah dengan membuka suara, dengan menuntut hak yang dirampas, dengan melawan kezaliman yang telah membuat mereka lapar. Tindakan protes, unjuk rasa, kritik dan perlawanan damai terhadap ketidakadilan bukanlah sebuah dosa. Itu adalah bentuk buka puasa mereka yang sah, yang justru dibenarkan oleh keadaan terpaksa. Allah, yang Maha Pengampun dan Penyayang, memaklumi bahkan memberkati langkah mereka. Inilah pembalikan logika yang memindahkan kewajiban imsak dari pundak rakyat yang tertindas ke pundak penguasa yang menindas. Jika para elit gagal menahan diri, maka rakyat yang lapar tidak perlu lagi merasa berdosa untuk membatalkan puasa kepasifan mereka. Sebab, maghrib keadilan harus diperjuangkan, bukan hanya ditunggu, dengan segala kepedihan dan secercah harapan yang tersisa, sampailah kita pada kesimpulan yang tak terelakkan. Sebuah negeri tidak akan pernah merasakan lebaran yang hakiki selama jiwa-jiwa yang memimpinnya masih membatalkan puasa di setiap fajar dengan niat serakah, dan di setiap siangnya dengan tindakan korup. Indonesia tidak kekurangan orang yang berpuasa, tetapi ia sangat mendambakan pemimpin yang paham bahwa imsak sesungguhnya adalah menahan tangan dari menguras kantong rakyat, menahan lidah dari sumpah palsu, dan menahan hati dari rasa cukup yang selalu tertunda. Kewajiban berpuasa dalam arti yang sedalam-dalamnya justru paling berat digantungkan di pundak mereka yang memegang kuasa. Karena dari sanalah kesucian sebuah bangsa dimulai. Jika mereka bisa menyempurnakan imsaknya, menahan diri dari segala bentuk kelebihan dan kezaliman, maka dengan sendirinya negeri ini akan menemukan maghribnya. Kemenangan itu akan tiba bukan sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai kenyataan yang bisa dirasakan oleh semua anak bangsa, dalam bentuk keadilan yang ditegakkan, kemakmuran yang merata, dan rasa aman yang tidak terbelah. Oleh karena itu, seruan ini kita tujukan ke segala penjuru. Kepada rakyat, tetaplah menjaga puasa kalian yang sesungguhnya, puasa dari putus asa, puasa dari kebencian buta, dan teruslah bersuara lantang dengan cara yang benar. Karena kelaparan kalian akan keadilan adalah alasan yang sah untuk berbuka dan membongkar segala kemunafikan.
Kepada para pemangku amanah, sadarlah bahwa setiap keputusan yang merugikan rakyat, setiap rupiah yang dikorupsi, adalah pembatal puasa yang mencoreng catatan amal kalian, dan menunda datangnya lebaran bagi seluruh bangsa. Kita semua, dengan peran masing-masing, adalah penjaga ruh dari imsak ini. Mari kita saling mengingatkan bukan untuk menghakimi, tetapi agar kita bersama-sama bisa sampai pada tujuan utama, sebuah Idul Fitri nasional di mana Indonesia benar-benar suci, fitri, dan merdeka dari segala bentuk penjajahan oleh nafsu kita sendiri. Hanya dengan demikian, gema takbir yang berkumandang tidak hanya menggema di masjid-masjid, tetapi juga membahana di setiap sudut kehidupan berbangsa, menandai sebuah kemenangan sejati yang telah kita nantikan terlalu lama. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami. Salam satu nafas, dan salam bahagia tanpa batas. Bersama berkarya untuk negeri. The power of love.